Salam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Jumpa kembali dengan saya Bung Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi. Adapun judul bahasan kita kali ini adalah Dusta Teori Kain Lampin dan Yesus lahir di Hari Raya Sukot. Ya, sekitar bulan September dan Oktober. Salah satu teori yang digunakan oleh para antinatal 25 Desember adalah teori kain lampin. Untuk membuktikan tanggal kelahiran Yesua, kata mereka. Mereka cenderung tidak mau menyebut Yesus, melainkan Yesua. Padahal itu adalah pribadi yang sama sebenarnya. Mereka percaya bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember, yang dituding sebagai hari kelahiran Dewa Matahari, melainkan lahir pada tanggal 15 Tishri saat Hari Raya Sukot, ya, yang jatuh sekitar bulan September-Oktober setiap tahunnya. Menurut pemahaman mereka, kain lampin yang digunakan untuk membungkus bayi Yesus adalah kain pembungkus menorah atau pelita emas yang hanya dibuka sekali setahun pada tanggal 15 Tishri di Hari Raya Sukot atau Pondok Daun. Sehingga menurut mereka kain lampin merupakan penanda bahwa Yesus memang benar-benar lahir pada tanggal 15 Tishri dan bukan pada tanggal 25 Desember. Benarkah demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, mari kita dalami perihal kain lampin tersebut dengan cermat dan seksama dalam terang kebenaran biblikal dan tempat kelahiran Yesus. Hal pertama yang harus dijelaskan adalah bukti secara biblikal. Ya, itu yang pertama, bukti biblikal. Di mana di dalam Injil yang menuliskan kata lampin? Ya, mari kita periksa Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, ya, kata para malaikat, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, ini versi terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Akan tetapi bila kita memeriksa ayat tersebut dengan cermat dalam bahasa asli Yunaninya, maka kita tidak menemukan tertulis kata kain lampin dalam ayat ini. Kata yang digunakan adalah kata kerja, ya, Yunani spargano, yang artinya membedongi, mengikat atau membungkus. Tidak ada tertulis kata benda kain lampin. Walaupun membedong bayi bisa menggunakan kain lampin atau kain semacam itu. Tetapi dalam ayat ini tidak secara langsung menyebut kain lampin yang dikaitkan dengan pembungkus menorah atau kaki dian. Saya malah percaya dalam kondisi hamil tua seperti itu, tidak mungkin Yusuf dan Maria tidak menyediakan sepotong kain pun untuk berjaga-jaga kalau tiba-tiba Maria melahirkan. Jadi tidak mesti berharap kain dari pembungkus menorah yang hanya dibuka sekali setahun. Bagaimana kalau lahirnya tidak tepat pada tanggal 15 Tishri? Saat kain lampin pelita emas tidak sedang dibuka. Kan jadi runyam urusannya, Bapak Ibu. Ya, ini sanggahan pertama terhadap dusta teori kain lampin. Yang kedua, kita mencoba untuk mengikuti alur berpikir para penganut teori kain lampin tersebut. Katakanlah itu memang lampin pembungkus menorah.
Pertanyaan muncul, dari mana kain lampin itu diambil? Milik siapa kain lampin itu? Waktu hal ini saya tanyakan dalam suatu debat, mereka tidak pernah berani menjawabnya dengan tuntas. Selalu mengambang, seperti ada hal yang disembunyikan. Ya, karena itu mari kita observasi hal tersebut lebih dalam. Jika kain lampin yang dimaksudkan adalah kain lampin yang ada di bait suci, ada kelemahan fatal yang tidak mereka sadari yang akan menghantam diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin Yusuf pergi untuk mengambil sepotong kain lampin di bait suci di Yerusalem yang jaraknya 8,8 km dari Bethlehem, dengan meninggalkan Maria sendiri sementara Maria sedang berjuang dengan sakit bersalinnya? Karena jelas-jelas Injil mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ini menjadi sangat tidak masuk akal, saudara-saudara. Apalagi dengan kondisi infrastruktur jalan sekitar 2000 tahun yang lalu dan tanpa kendaraan seperti sekarang ini. Karena itu, saudara-saudara, ini juga termasuk salah satu dusta. Lalu kemudian ada yang menjawab bahwa itu bukan kain lampin yang di bait suci, karena kain lampin pembungkus menorah ada di setiap rumah termasuk di Migdal Eder, tempat yang mereka yakini sebagai tempat kelahiran Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara, harus dibuktikan dulu apakah benar Yesus lahir di Migdal Eder. Saya tidak percaya Yesus lahir di Migdal Eder. Ya, atau Padang Efrata. Karena itu akan bersalahan dengan bukti-bukti yang tercatat di dalam Alkitab itu sendiri. Misalnya, Lukas 2 ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Para gembala ini memang sedang berada di Migdal Eder sebenarnya. Untuk apa? Untuk menjaga domba-domba yang senantiasa digunakan sebagai korban di bait suci, baik itu korban pagi dan petang maupun untuk korban pada setiap hari raya orang-orang Yahudi. Jadi ketika para gembala berkata, "Marilah kita pergi ke Bethlehem" dalam ayat di atas, maka ini merupakan bukti biblikal yang sangat kuat bahwa justru Yesus tidak lahir di Migdal Eder, melainkan di kota Bethlehem. Pemahaman bahwa Yesus lahir di Migdal Eder lebih karena sumber-sumber Yahudi, bukan karena sumber-sumber Alkitab. Bukti ayat yang kedua, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Ya. Kota Daud itu kota Bethlehem. Baca ayatnya yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ya, itu Lukas 2 ayatnya yang keempat menyebutkan bahwa kota Daud itu adalah Bethlehem. Jadi, kota Daud itu jelas, saudara-saudara, bukan Migdal Eder, melainkan Bethlehem. Migdal Eder itu di luar kota Bethlehem. Yesus lahir di kota Bethlehem, bukan di padang dan bukan di menara. Padang Efrata di mana di sana ada menara kawanan domba atau Migdal Eder adalah tempat di mana para gembala menerima kabar sukacita dari malaikat tentang kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Itulah alasan maka para gembala berkata, "Marilah
kita pergi ke Bethlehem. Kalau benar Yesus lahir di Migdal Eder, tidak mungkin mereka akan pergi ke Bethlehem. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baik hatinya, setelah berkeliling mencari rumah, ya, Yusuf dan Maria ini, ya, setelah mereka berkeliling mencari rumah di Bethlehem sebagai tempat menginap, mereka tidak mendapatkannya. Sedangkan tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Maka sangat tidak mungkin mereka pergi jauh-jauh ke padang Efrata Migdal Eder, yang jaraknya masih lumayan jauh dari kota Bethlehem, sekitar 5 kilometer. Yang lebih masuk akal adalah mereka mencari tempat sekitar yang dapat digunakan. Dan mereka menemukan sebuah kandang yang ada palungan tempat makan ternak. Nah, kembali kepada teori kain lampin. Di atas telah kita buktikan bahwa Yesus benar-benar lahir di kota Bethlehem menurut catatan Injil, bukan di Migdal Eder. Maka bagaimana caranya kain lampin yang di Migdal Eder yang digunakan untuk membungkus pelita emas, ya katakanlah begitu, atau anak-anak domba yang baru lahir, bisa ada di tangan Yusuf dan Maria di kota Bethlehem? Tidak mungkin Yusuf pergi ambil dulu ke Migdal Eder yang jaraknya lumayan jauh dari Bethlehem. Ini adalah sanggahan kedua untuk membongkar dusta kain lampin. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, terlalu banyak dusta dalam teori kain lampin yang hanya dibuka pada hari raya Sukot untuk memaksakan pendapat bahwa Yesus lahir pada tanggal 15 Tishri dan menolak kebenaran kelahiran Yesus yang historis pada tanggal 25 Desember. Ya, sehingga sampai di sini soal kain lampin selesai. Ya, dan tidak dapat menjadi patokan atau tanda untuk membuktikan Yesus lahir pada hari raya Sukot di tanggal 15 Tishri. Gugur, saudaraku. Ya, sekarang kita masuk yang ketiga. Mari kita buktikan apakah benar Yesus lahir pada hari raya Sukot. Argumentasi yang pertama, jika benar Yesus lahir pada hari raya Sukot, mengapa keempat Injil kompak untuk tidak mencatat hal tersebut? Ya, ini menjadi tanda tanya besar. Hari raya biasa saja yang bukan hari raya utama seperti hari raya pentahbisan bait suci dicatat dengan cermat oleh penulis Injil. Demikian pula hari raya lainnya selalu dicatat. Misalnya, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-22 mengatakan begini, "Dan tibalah perayaan penahbisan di Yerusalem." Ya, dan saat itu adalah musim dingin, versi Indonesian Literal Translation, ya. Perayaan pentahbisan di Yerusalem, ya dicatat. Perayaan pentahbisan bait suci bahkan tidak ada dalam perayaan hari raya perjanjian lama, tetapi dicatat dengan cermat oleh penulis Injil. Saat ada hari raya Paskah juga dicatat. Hari raya Pondok Daun atau Sukot juga dicatat dengan cermat. Kalau memang itu adalah waktu perayaannya. Hari raya Pentakosta juga dicatat. Nah, mengapa hari raya Pondok Daun yang mereka klaim ya pada saat Yesus lahir absen dalam pencatatan semua para penulis Injil? Ya, kenapa bisa absen? Jika hal itu benar bertepatan dengan kelahiran Yesus. Padahal hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot merupakan perayaan yang sangat meriah, ya, termasuk perayaan utama ya dari 3 hari raya utama. Saat menuliskan tentang kelahiran Yesus, sedikit pun Lukas tidak menyinggung adanya perayaan hari raya Pondok Daun atau Sukot pada saat itu. Hal ini membuktikan bahwa kelahiran Yesus tidak terjadi pada hari raya Sukot 15 Tishri.
Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini adalah sanggahan telak terhadap teori Yesus lahir saat hari raya Sukot. Argumentasi kedua, 15 Tishrimu itu kau dapat dari mana? Ya, kau dapat dari mana angka 15 Tishri itu? Pola perhitungan bahwa rombongan Yoyarib memulai tugasnya pada tanggal 1 bulan Nisan tidak mempunyai pijakan biblikal yang kuat. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang secara gamblang menuliskan bahwa rombongan Yoyarib mulai bertugas pada bulan Nisan. Itu hanyalah pencocokan sembrono dalam upaya memperoleh output yang sesuai dengan keinginanmu, yaitu tanggal 15 Tishri. Dalam berbagai debat tidak pernah ada yang menunjukkan bukti ayat sehubungan dengan mulai bertugasnya rombongan Yoyarib. Dengan demikian, hal ini kita anggap nihil. Argumentasi ketiga, tidak ada secuil pun bukti sejarah yang mencatat Yesus lahir saat hari raya Sukot 15 Tishri. Itu hanyalah upaya dari orang-orang yang terobsesi menjadi keyahudi-yahudian dengan cara merusak hal-hal yang bersifat teologis dan gerejawi. Mereka tidak jujur dalam menampilkan data-data biblikal dan data-data historis. Kebohongan teologis jauh lebih berbahaya daripada kebohongan biasa. Kebohongan biasa hanya dapat menimbulkan kerugian yang bersifat sementara, sedangkan kebohongan teologis menimbulkan kerugian yang bersifat kekal. Ya, kemudian sekarang, benarkah? Ya, kalau demikian, benarkah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Jawabannya adalah sangat-sangat benar. Karena hal ini didukung oleh bukti-bukti biblikal dan bukti-bukti sejarah yang dapat diverifikasi kebenarannya. Perhitungan berdasarkan data-data Alkitab yang dikonfirmasi oleh data-data sejarah perihal jadwal piket 24 rombongan imam telah membawa kita kepada kebenaran kelahiran Yesus yang sangat akurat, yaitu pada tanggal 25 Desember. Perhitungannya bagaimana dan seperti apa dapat saudara ikuti dalam video YouTube saya tentang hal tersebut. Ya, di sana dibahas secara khusus dan sangat lengkap. Ya, termasuk cara perhitungannya. Bukti-bukti sejarah meneguhkan kebenaran kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Saya akan sebutkan beberapa saja dalam kesempatan ini, karena untuk data-data selengkapnya sudah saya sebutkan dalam video saya. Ya, bukti pertama, ya, bukti sejarah yang pertama, buku daftar pajak pemerintah Romawi. Dalam buku daftar wajib pajak pemerintah Romawi sebagai penguasa pada saat itu ternyata dituliskan nama Yesus lengkap dengan tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 25 Desember. Yesus pada saat itu adalah wajib pajak yang setia. Sebagaimana perkataannya, berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan berikanlah kepada Elohim apa yang Elohim punya. Hal ini diungkapkan oleh Justinus Martir, ya, seorang bapak gereja yang hidup antara tahun 100 sampai 165 Masehi dalam bukunya yang berjudul Apologi. Ya. Apologi 1:34. Di mana ia menyuruh para pengikutnya untuk mengecek sendiri perihal kelahiran Yesus dalam buku register pajak tersebut. Dan menurut Tertulian, yang hidup tahun 160 sampai 250 Masehi,
Buku register tersebut tersimpan dalam arsip di Roma. Ya, Melawan Bidat Marcion, buku 4, ya, halaman yang ke-7. Kemudian menurut kesaksian Julian kepada Uskup Kiril, bahwa berdasarkan dokumen tersebut, ya, maksudnya buku register pajak itu, memang benar Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Bapak Ibu saudara-saudara yang baik hatinya, saya rasa ini adalah data sejarah yang jujur, yang dicatat apa adanya, bukan ada apanya. Karena pada saat itu belum ada polemik tentang kelahiran Yesus seperti yang terjadi sekarang ini. Sehingga apa yang mereka catat terlepas dari kepentingan dan konflik pemahaman teologis tertentu. Kalau sekarang banyak muncul orang-orang yang berani berbohong demi membenarkan apa yang ia yakini, ya, dengan cara menampilkan data-data palsu. Yang kedua, Evodius yang wafat pada tahun 66 Masehi. Ya, ini tahun yang memang masih sejaman dengan kehidupan para rasul. Ia adalah salah satu dari 70 murid yang diutus langsung oleh Tuhan Yesus. Ya, Lukas 10 ayat 1. Artinya orang ini lebih dapat dipercaya ketimbang para pembohong yang hidup 20 abad kemudian. Evodius bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Kemudian ia menjabat sebagai uskup di Antioquia, dan pada masa kepemimpinannya lah untuk pertama kalinya para murid atau orang-orang percaya disebut Kristen, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26. Dia meninggalkan banyak tulisan, dan tulisannya yang terkait dengan kelahiran Yesus menyebutkan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Kislev, yang sama dengan tanggal 25 Desember. Dia bersaksi bahwa orang-orang Kristen pada masa itu sudah tahu, ya, orang Kristen pada masa itu sudah tahu bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Evodius termasuk sumber primer yang memberikan informasi akurat tentang kelahiran Yesus. Karena ia bertemu langsung dengan Yesus, Maria ibu Yesus, dan para rasul. Bukti berikutnya adalah di Daskalia Apostolorum, konstitusi rasuli yang mulai ditulis pada tahun 70 Masehi. Ya, di sana dikatakan, saudara-saudaraku, peliharalah perayaan untuk kelahirannya atau Natal pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, yaitu pada tanggal 29 bulan ke-4 atau Kiak Mesir, yang sama dengan tanggal 25 Desember. Ya, kemudian Theophilus 115 sampai 181 Masehi, seorang uskup di Kaisarea, Palestina, mengatakan kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember yang akan berlangsung. Telesporus sudah mengadakan perayaan malam Natal, yaitu tanggal 24 Desember pada tahun 126 sampai 137 Masehi. Dan masih banyak tulisan-tulisan kuno lainnya yang mengatakan bahwa Yesus memang lahir pada tanggal 25 Desember, seperti Clemens dari Alexandria, Abba Demetrius, Agustinus, Hippolytus, Julius Africanus, Tertullian, Irenaeus, dan seterusnya. Dan ya, ini penting, seiring dengan kecanggihan teknologi sekarang, sudah dengan sangat mudah kita melacaknya melalui konversi kalender dalam komputer yang akan membawa kita kepada tanggal 25 Kislev yang sama dengan 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Ya, inilah waktu kelahiran Yesus Tuhan kita. Dengan demikian, dusta tentang teori kain lampin kelahiran Yesus pada hari raya Sukkot telah dibuktikan dalam terang kebenaran data-data biblikal dan data-data sejarah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
Jangan lepaskan kebenaran yang sudah saudara terima dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari di-subscribe, like, dan share untuk pengembangan pelayanan ini, karena dengan men-subscribe dan men-share link ini, maka Bapak Ibu sudah ikut serta dalam pelayanan menyebarkan kebenaran yang mencerahkan dan menerangi ke segala penjuru dunia. Dengan saya Bung Johan, sampai jumpa di lain kesempatan. Damai sejahtera dari Kristus yang melampaui segala akal menyertai kita semua. Maranatha. Amin.